Halo para pemburu lintingan, kembali lagi bersama keluarga Cemara Budayanti yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali dilanjutkan dengan Yi Bo Chong Xiao Yao bertemu dengan musuhnya. Pada saat ini Ming Tian segera berkata dengan sinis bahwa ini benar-benar jalan sempit menuju ke arah musuh. Ming Tian bertemu dengan Yi Bo Chong pada saat ini di sini dan bagaimana bisa dirinya berakhir dengan seperti ini. Menanggapi perkataan tersebut pada saat ini Xiao Yao tidak bersuara dan diam-diam mengeram di dalam hatinya. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya akan bertemu musuh di sini dan kali ini kurang lebih tidak menyenangkan dengan suasana hatinya. Di sisi lain Ming Tian lanjut berbicara bahwa saat itu Yi Biu Chong telah memimpin bawahannya untuk merebut monster bintang 5 miliknya. Selain itu kelompok tentara bayaran mereka melukai banyak saudara dari resimen tentara bayaran Zan Ming miliknya. Pada saat ini surga memihak kepadanya dan membiarkan gigi boceng jatuh ke tangannya. Mendengar perkataan tersebut pada saat ini paru-paru Xiao Yao pun seketika meledak dengan amarah. Apalagi pihak lain telah memutarbalikkan dan memfitnah reputasi dari kelompok tentara bayaran miliknya, sehingga dirinya pun segera berteriak kepada Ming Tian bahwa Ming Tian benar-benar berani berkata seperti itu. Pada saat itu jelas grup tentara bayaran Zan Ming yang menyelinap ke arah mereka dan ingin merebut tropi berburu mereka, sehingga dirinya tidak menyangka bahwa kelompok tentara bayaran Zan Ming mereka benar-benar menjadi tercela. Mendengar pernyataan dari Yi Bo Chong pada saat ini mimpi yang tidak menyangkal fakta tersebut, sehingga dirinya pun segera berkata bahwa mereka yang telah menentang Ming Tian maka akan berakhir dengan tidak baik. Selain itu tampaknya pada saat ini Yi Bo Chong sepertinya kehabisan nafas, dan sepertinya pada saat ini dirinya benar-benar telah diberikan kesempatan oleh dewa. Mendengar hal ini hati Xiao Yao pun terkejut dan menyadari bahwa kekuatannya pada saat ini benar-benar telah menurun. Dirinya pun berpikir sepertinya kehidupannya pada saat ini akan berakhir. Xiao Yao pun menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa pada saat ini juga dirinya tidak mungkin bisa melarikan diri dari Dou di tahap akhir bintang 4. Xiao Yao menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar tidak menguntungkan. Dan akhirnya dirinya pun segera memutuskan menyerang terlebih dahulu dengan ujung tombak yang keluar dan bergetar melesat pergi. Menanggapi hal tersebut Ming Tian pun tertawa terbahak-bahak dan memegang kapak perang roda angin di tangannya. Dirinya pun segera maju dan menangkis serangan dari Xiao Yao dengan kapak miliknya, sehingga suara logam yang renyah segera terdengar dan tubuh Xiao Yao terguncang mundur dengan momentum yang sangat besar. Akhirnya pertempuran di antara mereka pun segera terjadi dengan Xiao Yao yang dikepung oleh 3 orang. Menanggapi kepungan ini kulit Xiao Yao berubah drastis dan menyadari bahwa penurunan kekuatannya ini membuatnya merasa tidak berdaya. Menyadari hal tersebut pada saat ini keringat dingin pun menetes di wajahnya dengan gila-gilaan. Lalu suasana putus asa segera terungkap sepenuhnya di dalam hati Xiao Yao. Pada saat ini Xiao Yao menemukan bahwa ketika dirinya menjalankan keterampilannya maka kekuatannya akan semakin menurun. Lalu Doqi di dalam tubuhnya sering tidak stabil dan dirinya hampir tidak dapat mempertahankan Dou di bintang 4. Sehingga dirinya benar-benar berpikir sepertinya dirinya pasti akan mati hari ini dan dirinya hanya bisa tersenyum masam. Dirinya pun pada saat ini hanya bisa benar-benar bertarung dan mengeluarkan semua kemampuannya. Meski kekuatan Xiao Yao tidak sebaik sebelumnya, namun dirinya masih memiliki pengalaman menghadapi musuh di bawah amarah. Oleh karena itu pada saat ini anggota dari Ming Tian ini juga tidak berani menganggap enteng Xiao Yao. Meskipun tingkat keterampilan bertarung Xiao Yao pada saat ini tinggi namun kekuatannya benar-benar tidak mencukupi. Pertarungan pun berjalan intens dengan beberapa putaran dan akhirnya dirinya dipukul mundur terus-menerus. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan sedang bersantai dan menghela nafas di atas atap, lalu tiba-tiba indera darah yang sebelumnya menghilang sekali lagi muncul dan itu menunjukkan tanda-tanda yang intens. Rupanya selama pertempuran dari Xiao Yao ini karena pelepasan dari Doqi fluktuasi darah juga akan meningkat. Selain itu keduanya tidak berjauhan oleh karena itu secara alami Xiao Yan bisa merasakannya. Xiao Yan pun akhirnya berdiri tegak dan melihat ke arah Xiao Yao berada.
tiba-tiba dirinya merasakan firasat buruk yang muncul di dalam hatinya. Xiao Yan berpikir pada saat ini sudah terlambat untuk mengumpulkan tim, oleh karena itu Xiao Yan segera berkonsentrasi dan mengirimkan transmisi suara kepada Le Shaolong. Dirinya segera meminta Le Shaolong untuk segera mengumpulkan anak buahnya untuk bergegas. Setelah itu Xiao Yan pun segera melebarkan sayap tulangnya dan melepaskan gerakan 3000 kilat dan bergegas menuju ke tempat Xiao Yao. Di sisi lain pada saat ini pihak Xiao Yao benar-benar telah dipukul mundur dan pertempuran akan berakhir. Pada saat ini tombak telah terlepas dari tangannya dan dirinya benar-benar tampak menyedihkan. Pada saat ini seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka dan darah merembes dari pakaiannya. Sementara itu di sisi lain kapak pun segera dilepaskan oleh Tian Ming menghantam ke arah Xiao Yao dengan suara angin dan guntur. Pada saat ini Xiao Yao benar-benar tidak stabil terlebih lagi dengan senjata yang terlepas dari tangannya. Oleh karena itu dirinya tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Kapak pun segera melesat dan hembusan angin yang dibawanya menarik noda darah yang berada di leher Xiao Yao. Saat ini Xiao Yao hanya bisa menutup matanya dengan putus asa dan dengan enggan menunggu kematian mendekat. Adegan ini kebetulan jatuh di pandangan Xiao Yan yang bergegas mendekat. Dengan kekuatan hubungan darah Xiao Yan dapat yakin bahwa lelaki tua itu adalah anggota dari klan Xiao. Dan dengan kekuasaan ini Xiao Yan pun segera mencurahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan pedang besar miliknya. Xiao Yan memutar pinggangnya dan berbalik sebelum akhirnya melesatkan pedang membawa semburan cepat cahaya 7 warna. Akhirnya pedang berat besar Xiao Yan pun segera menghantam kapak yang sedikit lagi mengenai Xiao Yao. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengambil kesempatan untuk menggunakan gerakan 3000 kilat secara ekstrim. Sosok Xiao Yan pun segera muncul di samping Xiao Yao dan dengan kemarahan surgawi Huang Quan di tangan kirinya dirinya pun segera melesatkan telapak tangannya kepada wakil yang menyerang. Sementara itu pada saat ini merasakan kekuatan darah Xiao Yao pun seketika membuka matanya. Bersamaan dengan itu ledakan keras pun segera terjadi hingga akhirnya Xiao Yan dan Xiao Yao pun segera menyemburkan darah dan tubuhnya segera mundur puluhan meter. Setelah benturan ini Ming Tian pun tertegun sejenak dan bertanya-tanya, apakah ada seseorang yang menyelamatkan Xiao Yao? Hati mereka pun menegang namun beberapa saat kemudian mereka melihat dengan jelas bahwa hanya ada satu orang yang datang untuk menyelamatkannya. Selain itu sosok ini adalah seorang pemuda dengan tingkat kultivasi Dou di bintang 3, oleh karena itu mereka merasa lega di tempat. Ming Tian pun segera tertawa liar dan dengan santai segera membuka mulutnya. Dirinya segera mengambil pedang besar yang jatuh dari langit. Dirinya berkata ternyata sosok yang datang ini adalah seorang anak laki-laki. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkan Yi Bo Chong pada saat ini adalah bocah lelaki yang baru saja lepas menyusu. Setelah itu pemimpin dan yang lainnya pun memandang pedang besar milik Xiao Yan dan berkata, meskipun basis kultivasi anak ini adalah sampah, namun senjata yang dimilikinya ini benar-benar cukup bagus, dan ini benar-benar lumayan dan itu bisa dijual dengan harga yang sangat bagus. Setelah itu dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan demi senjatanya maka dirinya akan meninggalkan tubuhnya dengan utuh. Sementara untuk Yi Bo Chong dirinya tidak akan seberuntung pemuda ini, karena Ming Tian tidak akan membiarkannya mati dengan begitu bahagia. Mendengar nama Yi Bo Chong Xiao Yan pun segera menyadari bahwa orang yang dirinya selamatkan ternyata adalah orang yang dirinya cari. Xiao Yan pun sedikit tercengang melihat lelaki tua yang tampak tidak menarik di sampingnya. Xiao Yan merasakan fluktuasi darah yang kuat datang dari lelaki tua itu dan tidak bereaksi untuk sesaat. Sementara itu pada saat ini Xiao Yao berjuang untuk berdiri dan seketika dirinya menghalangi Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah dirinya anggota dari klan Xiao? Yi Bo Chong segera cepat pergi dan dirinya akan melindunginya. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun pada saat ini menyadari bahwa pria ini pasti anggota dari klan Xiao. Xiao Yan pun segera menyadari bahwa sepertinya Yi Bo Chong ini adalah nama samaran. Akhirnya Xiao Yan pun segera berdiri mendorong Xiao Yao mundur dan segera maju ke depan. Xiao Yan segera berkata selama ada dirinya yang bernama Xiao Yan di sini,
maka tidak akan ada yang bisa menyakiti anggota dari klan Xiao. Setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, kali ini giliran Xiao Yao yang benar-benar tertegun. Dirinya bertanya-tanya kapankah anak sombong seperti itu keluar dari klan Xiao. Bocah ini benar-benar berani mempertaruhkan keselamatan klan Xiao pada dirinya sendiri dengan nada bicaranya. Namun apa yang membuat Xiao Yao pada saat ini benar-benar tercengang adalah bahwa Xiao Yan ini hanyalah Dou di tahap 3. Xiao Yao pun bergumam dengan suara rendah bahwa dirinya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri anak ini berasal. Dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan memerintahkannya untuk segera pergi dan dengan mengoceh di sini. Menanggapi perkataan tersebut pada saat ini Xiao Yan tidak mundur sama sekali. Xiao Yan pun segera berkata dengan adanya Xiao Yan di sekitar maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyentuh anggota klan Xiao. Xiao Yao pada saat ini benar-benar lemah hingga dirinya hampir pingsan. Dirinya berkata bahwa anak ini benar-benar sombong tetapi juga keras kepala. Namun apa yang tidak Xiao Yao ketahui, semakin jauh yang seperti ini maka semakin banyak apresiasi di mata Xiao Yao menjadi lebih kuat. Akhirnya Xiao Yao pun mau tidak mau segera mengungkapkan identitasnya. Dirinya segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan mendengarkannya. Dirinya memerintahkan Xiao Yan atas nama tertua dari klan Xiao untuk segera pergi. Jika Xiao Yan ragu sejenak maka Xiao Yan akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun seketika benar-benar merasakan kebingungan. Xiao Yan pun segera bertanya apakah yang baru saja dirinya sebutkan. Apakah dirinya adalah ketua dari klan Xiao dan merupakan leluhur dari klan Xiao? Tentu pada saat ini akhirnya Xiao Yan menjadi semakin yakin dan menyadari bahwa Yi Bouchong adalah Xiao Yao dan Xiao Yao adalah Yi Bouchong. Tidak heran dirinya merasakan fluktuasi darah sebelum memasuki kedai minuman. Sekarang Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya ini adalah leluhur Xiao yang telah keluar dari klan Xiao. Setelah mendengar hal ini bahkan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak berniat untuk mundur. Xiao Yan malah melangkah maju mengabaikan perintah dari Xiao Yao yang baru saja terdengar. Xiao Yan pun segera berkata bahwa semua orang di klan Xiao pada saat ini menantikan kepulangan dari leluhur. Oleh karena itu pada saat ini tidak boleh ada kecelakaan seperti apapun yang terjadi kepada leluhur. Sementara itu di sisi lain Ming Tian dan yang lainnya tampak tidak sabar melihat obrolan di antara keduanya. Dirinya pun segera meledek apakah mereka berdua telah cukup arisannya. Jika memang sudah maka biarkan dirinya untuk membawa mereka berdua berjalan bersama menuju ke akhirat. Menanggapi perkataan tersebut Xiao Yao pun segera melangkah maju dan mentransmisikan suara kepada Xiao Yan untuk menghentikannya. Dirinya berkata agar Xiao Yan jangan bergerak karena dirinya memiliki solusinya. Xiao Yan pun terdiam sejenak dan di bawah mata Xiao Yao yang bingung dan penuh harap ekspresi Xiao Yan pada saat ini berubah menjadi sedingin es. Pada saat ini Xiao Yao tidak bisa menjelaskan alasannya tetapi dirinya pada saat ini memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan kepada Xiao Yan. Samar-samar merasa di dalam hatinya bahwa Xiao Yan sepertinya bisa melakukan hal ini. Maka segera setelah itu segel di tangannya pun segera berubah dan tato klan segera diaktifkan. Kemudian kekuatan spiritualnya seketika menyapu seluruh dunia dan awan gelap menutupi ruang dan ruang berfluktuasi dengan kasar. Berbeda dengan kekuatan spiritual sebelumnya, pada kali ini kekuatan spiritual Xiao Yan bercampur dengan energi khusus. Xiao Yan pun sangat gembira karena senior darah ini benar-benar dapat mengubah kekuatan spiritual menjadi energi khusus. Pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan serangan spiritualnya tampaknya akan lebih meningkat. Sementara itu pada saat ini Xiao Yao segera mengeluarkan kekuatan penuhnya dan segera mengambil tombaknya. Pada saat ini Xiao Yao juga menyadari sepertinya dirinya akan mati hari ini, oleh karena itu dirinya hanya bisa tersenyum masam. Akhirnya dirinya pun segera melompat ke udara dan menampilkan keterampilan bertarung tingkat tinggi. Dirinya mengeluarkan teknik rahasia 9 tombak berat yang sudah lama tidak pernah digunakannya. Akhirnya serangan dari tombak ini pun segera menyapu ketiga anggota dari Ming Tian pada saat yang bersamaan. Pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan kekuatannya dan sesosok segera muncul di atas Xiao Yan.
sosok itu menundukkan kepalanya perlahan dan matanya acuh tak acuh terkunci pada kelompok Ming Tian. Sebuah gelombang suara segera melonjak menyapu ruang ini seperti badai dan semuanya hancur berubah menjadi kehampaan di bawah pengaruh gelombang suara ini. Melihat hal tersebut, Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa seni roh darah bisa menjadi begitu kuat. Di bawah keterkejutan Xiao Yan ini, di sisi lain anggota dari Ming Tian adalah orang yang benar-benar mengenai efek tersebut. Kesadaran spiritual di otak mereka tampaknya tersapu oleh badai dan membuat mereka seketika linglung. Meskipun mereka linglung untuk beberapa saat, namun itu sudah cukup bagi Xiao Yan untuk menarik Xiao Yao yang belum pulih dari akal sehatnya. Xiao Yan pun segera memutuskan kembali ke arah kota Gintama untuk menyelamatkan Xiao Yao. Setelah kepergian Xiao Yan, anggota dari Ming Tian pun akhirnya seketika segera pulih. Kekuatan Dou di bintang 3 tahap awal Xiao Yan ini secara alami tidak terlalu menyakitkan mereka. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual pada tahap keadaan di, namun perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Namun mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan ini benar-benar bisa menunda waktu. Akhirnya mereka pun segera memutuskan untuk mengejar Xiao Yan yang melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yao yang pada saat ini diseret oleh Xiao Yan benar-benar merasakan keterkejutan. Dirinya pun bertanya-tanya apakah dirinya pada saat ini sedang bermimpi. Dirinya pun mengingat kapankah klan Xiao menghasilkan seorang anak laki-laki yang begitu kuat yang dengan kekuatan Dou di tahap awal bintang 3 bisa melarikan diri dari Dou di bintang 4. Bersamaan dengan pemikirannya tersebut, pada saat ini Ming Tian pun sudah berada tepat di belakang Xiao Yan. Pada saat ini Ming Tian tidak memberi Xiao Yan kesempatan lagi dan segera mengayunkan kapak pedangnya lurus dan mengunci mereka berdua. Pada saat serangan itu dilesatkan, 5 sosok pun turun dari langit dan Xiao Zhan segera mengeluarkan tinjunya. Dirinya pun segera berteriak, siapakah yang berani untuk menyentuh Tuan Xiao Yan? Akhirnya benturan pun segera terjadi dengan kapak milik Ming Tian yang terbang mundur bersama dengan tubuhnya. Xiao Yao pun segera mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang baru saja muncul. Aura yang sangat kuat segera menyapu udara membuatnya pada saat ini merasakan tekanan. Tidak lama setelah itu, kelima sosok yang baru saja muncul segera berkata dengan serempak ke arah Xiao Yan. Mereka berkata bahwa mereka telah datang terlambat. Oleh karena itu tolong hukum mereka. Mendengar perkataan 5 orang kuat ini kepada Xiao Yan benar-benar seperti guntur di siang bolong. Xiao Yao pun tertegun dan bertanya-tanya, apakah dirinya tidak salah mendengar? Apakah kelima orang yang kuat ini benar-benar bawahan dari anak dari klan Xiao ini? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Xiao Yao pada saat ini merasa bahwa urat syarafnya benar-benar korslet dan dirinya hanya bisa menatap kosong ke semua orang. Sementara itu di sisi lain, kelompok dari Ming Tian pada saat ini benar-benar terguncang dan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa anak yang rendah hati ini memiliki begitu banyak bawahan yang lebih kuat daripada dirinya. Lalu anggota dari Ming Tian ini pada saat ini benar-benar ketakutan dan mereka tidak bisa berdiri dengan mantap. Mereka benar-benar tidak menyangka bagaimana mereka bisa memprovokasi sekelompok orang seperti itu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan tidak menyalahkan Le Shaolong dan yang lainnya. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya tidak apa-apa dan hanya mendapatkan sedikit cedera. Kejadian ini terjadi secara tiba-tiba dan benar-benar dalam waktu yang sangat singkat. Beruntung Le Shaolong dan yang lainnya pada saat ini telah datang secepat mungkin. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengeluarkan segenggam ramuan di cincin penyimpanannya dan itu adalah pil ki darah dan cairan roh bening. Setelah itu Xiao Yan pun segera memasukkan ke dalam mulutnya seperti memakan kacang dan seketika kekuatan Xiao Yan pun berada di puncaknya. Xiao Yan pun segera mengambil segenggam lagi dan seketika menyerahkannya kepada Xiao Yao. Xiao Yao pada saat ini benar-benar tercengang karena ada pil ajaib yang seperti itu. Baru saja dirinya melihat Xiao Yan terluka parah, namun pada saat ini sepertinya tidak bisa melihat luka di tubuh Xiao Yan sedikit pun. Akhirnya di dalam kebingungannya dirinya pun segera mengambil pil dari Xiao Yan dengan hati-hati. Xiao Yao pada saat ini tidak tahan untuk mencoba apa yang telah dilakukan oleh Xiao Yan dengan pil tersebut.
dirinya pun segera memasukkan pil tersebut sebelum akhirnya dirinya merasakan bahwa kekuatannya telah pulih. Xiaoyan pun segera berkata bahwa leluhur pada saat ini bisa makan sebanyak yang dirinya mau karena Xiaoyan memiliki lebih banyak di cincin penyimpanannya. Kata-kata Xiaoyan ini benar-benar sangat mengejutkan Xiao Yao sehingga dirinya hampir pingsan seketika. Xiao Yao benar-benar terpana oleh serangkaian hal yang baru saja terjadi di hadapannya dan dirinya hanya bisa menatap kosong kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Dirinya pun benar-benar bertanya-tanya, kapankah klan Xiao memiliki orang dengan latar belakang yang begitu kuat? Dirinya berpikir bertahun-tahun sejak dirinya meninggalkan klan Xiao, perubahan besar apa yang telah terjadi di klan Xiao. Sementara itu di sisi lain setelah Xiaoyan selesai mengatur nafasnya, dirinya pun segera menoleh ke arah anggota dari Ming Tian. Xiaoyan pun menatap ke arah kelompok Ming Tian dengan aura membunuh dan tatapan yang sangat dingin. Merasakan mata dengan aura membunuh dari tim Xiaoyan ini, ketiga anggota Ming Tian merasa punggung mereka benar-benar ditikam. Hati mereka pada saat ini benar-benar terikat dan ketika mereka hendak membuka mulut, namun mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kesombongan yang sebelumnya melonjak dari mulut mereka pada saat ini benar-benar telah hilang. Ming Tian yang berjuang di dalam hatinya dan pada saat ini rasa menyesal tanpa henti melonjak dengan deras. Ketika kelima orang ini baru saja muncul, mereka bukannya tidak bisa melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa bergerak, mereka benar-benar dikunci oleh pria yang berada di seberangnya dengan mata hijau yang seperti ular berbisa, dan tatapan itu hingga pada saat ini membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Di bawah tatapan 5 Dou di bintang 5 ini mereka benar-benar hanya bisa terdiam. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam patuh dan jika mereka melarikan diri maka itu akan berakhir dengan kematian. Selain itu pada saat ini Ming Tian juga tidak mungkin meminta ampun kepada mereka semua. Hal itu dikarenakan Xiaoyan bersama dengan Xiao Yao pada saat ini benar-benar hampir mati di bawah tekanannya. Bersamaan dengan Ming Tian yang berpikir, Xiaoyan pun akhirnya segera membuka mulutnya. Xiaoyan pun segera bertanya, apakah Ming Tian akan mengakhirinya sendiri ataukah Xiaoyan yang harus melakukannya? Mata Le Shaolong dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terbakar dengan kobaran api dan merasa geram. Tepat di hadapan mata mereka orang-orang ini benar-benar memburu Xiaoyan dan hampir mengalami kecelakaan. Sementara itu di sisi lain di bawah tatapan semua orang, Ming Tian pun mengangkat kepalanya seolah-olah dirinya adalah seorang yang nekat. Pada saat ini dirinya telah mengambil keputusan karena tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dan Ming Tian menyadari apapun keputusan yang mereka buat mereka akan berakhir dengan kematian. Akhirnya di tengah-tengah keputusasaan Ming Tian pun segera meraung dan mengeluarkan kapak perangnya dan bergegas maju. Saat ini dua wakil kepala tentara bayaran Zan Ming yang ada di sampingnya juga pada saat ini segera menghunus pedang mereka. Mereka saling memandang sebelum akhirnya hanya segera bergegas maju dengan kaki gemetar. Menanggapi hal tersebut, Nan Erming pun segera berkata bahwa dirinya tidak menyangka mereka masih punya nyali. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pun pada saat ini segera melangkah maju dan melesatkan tinjunya. Sarung tangan emas gelap segera bergema dengan suara emas dan besi dan sosok hantu harimau segera muncul di atas. Harimau ini segera meraung dengan gelombang suara yang berat dan bertabrakan dengan anggota dari Ming Tian. Dengan benturan ini kelompok dari Ming Tian pun terlempar jauh seperti layang-layang dengan tali yang putus. Pohon-pohon seketika patah, batu-batu pecah, dahan dan daun berterbangan. Dengan satu pukulan ini saja perbedaan kekuatan benar-benar menghancurkan tekad dari kelompok Ming Tian. Kedua wakil kepala segera berjuang untuk bangkit dan bayang-bayang kematian menyelimuti hati mereka. Bahkan kaki mereka pada saat ini tidak lagi bisa patuh dan mereka hanya bisa jatuh untuk berlutut. Mereka berulang kali bersujud dan memohon belas kasihan kepada anggota Xiaoyan. Bersamaan dengan itu sebuah suara segera terdengar dan sosok ungu mungil segera muncul di depan kedua wakil kepala. Sosok itu segera berkata jika mereka berani menyakiti tuannya maka mereka akan dihukum bahkan jika mereka mati. Bersamaan dengan suara itu terjatuh ribuan bayangan pedang segera muncul menari membentuk lingkaran cahaya. Bayangan pedang pun segera melesat dan darah segera terciprat dengan jeritan yang berulang kali terdengar.
di sisi lain Ming Tian yang baru saja bangkit melihat pemandangan tragis di kejauhan dengan matanya, pada saat ini dirinya pun merasakan ketakutan setengah mati. Pada saat ini hanya ada satu pikiran di dalam benaknya, yaitu meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk melarikan diri. Akhirnya dirinya pun segera berbalik dan berlari, namun pada saat ini benar-benar sudah terlambat. Karena ada sosok hijau pun segera berdiri di depan Ming Tian yang hendak melarikan diri. Pada saat ini Ming Tian melihat sekuntum bunga hijau yang bermekaran di hadapannya. Tidak lama setelah itu Ming Tian pun langsung ditelan oleh bunga tersebut dan berubah menjadi genangan air di tengah jeritan menyedihkan. Di hadapan kekuatan mutlak ini pertempuran pun pada akhirnya segera berakhir dengan cepat. Le Shaolong dan yang lainnya pun segera menyingkirkan senjata mereka dan segera berjalan di belakang Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pun segera menoleh untuk melihat ke arah Xiao Yao yang tertegun. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka harus segera pergi ke bar. Xiao Yao pun hanya bisa mengangguk dan menyadari bahwa permasalahannya pada saat ini sudah berakhir. Kebenciannya pada saat ini telah teratasi dan dirinya benar-benar merasa lega. Akhirnya Xiao Yan bersama dengan yang lainnya segera kembali ke bar Bude Yanti bersama dengan Xiao Yao. Lalu singkat cerita pada saat ini semua orang pun telah sampai di bar Bude Yanti dan mereka segera duduk di tempat masing-masing. Xiao Yan segera mengisi segelas anggur merah untuk Xiao Yao dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya yang bernama Xiao Yan seorang keturunan dari keluarga Xiao menghormati leluhur dari klan Xiao. Nada bicara Xiao Yan pada saat ini benar-benar tulus dan berterus terang. Melihat perlakuan Xiao Yan ini Xiao Yao pun akhirnya segera mengambil gelas yang disuguhkan oleh Xiao Yan. Xiao Yao pun segera menarik nafas dalam-dalam dan segera meminumnya dengan satu tegukan. Setelah itu dirinya pun segera membanting gelasnya ke meja dan mulai membuka mulutnya. Xiao Yao berkata bahwa kata tetua ini tidak pantas untuk dirinya. Xiao Yao pada saat ini memuntahkan kesedihannya yang telah dirinya tekan di hatinya selama bertahun-tahun. Lalu rasa bersalah karena malu pada keluarga Xiao membumbung tinggi di dalam hatinya pada saat ini. Xiao Yao pun mengepalkan tangannya tanpa sadar dan bahunya pada saat ini sedikit bergetar. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun segera menggenggam tangannya dan mengisi segelas anggur lagi. Xiao Yan berkata bahwa dirinya tidak peduli apa yang telah dialami oleh tetua, karena di hati orang-orang dari klan Xiao tetua akan selalu menjadi tetua mereka. Mendengar perkataan Xiao Yan, Xiao Yao pun segera menuangkan teh dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak kompeten. Dirinya benar-benar tidak mampu memimpin klan Xiao untuk menuju ke kemakmuran dan tidak layak menjadi tetua. Melihat Xiao Yao bertingkah seperti itu Xiao Yan pun pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah yang telah dialami oleh leluhur Xiao Yao hingga dirinya seperti ini? Akhirnya setelah sekian lama terdiam Xiao Yan pun memberanikan diri dan memutuskan untuk menanyakan alasannya. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya tidak tahu mengapa leluhur begitu tertekan. Apakah pada saat ini leluhur bisa memberitahu Xiao Yan apa alasannya? Dan dengan begitu mari mereka melihat apakah Xiao Yan akan bisa membantunya. Pada saat ini Xiao Yan ingin mengatakan bahwa dirinya juga telah diangkat sebagai seorang leluhur. Namun setelah dipikir-pikir Xiao Yan merasa sedikit tidak pantas. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan bersikap seolah-olah Xiao Yan adalah anggota biasa. Sementara itu mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini Xiao Yao pun memandang Xiao Yan dengan dalam. Xiao Yao berpikir bahwa dirinya selama bertahun-tahun telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Bahkan dirinya telah mencari semua alkemis terkenal di seluruh negeri namun dirinya tidak menemukan apapun. Dirinya pun bertanya di dalam hatinya bagaimana Xiao Yan bisa membantunya. Xiao Yao menyadari bahwa pada saat ini ada 5 orang Dou di bintang 5 yang berada di samping Xiao Yan. Namun meskipun begitu tidak ada harapan untuk dapat membantu Xiao Yao. Sementara itu melihat Xiao Yao yang terdiam Xiao Yan pun segera berkata, tertua tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Hal ini bukanlah sesuatu yang leluhur inginkan. Pada saat ini Xiao Yan juga baru saja melangkah ke benua Dodi dan Xiao Yan menyadari banyak hal aneh.
Xiao Yan berharap tetua akan memberi Xiao Yan sebuah solusi dengan pengalamannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Le Shaolong juga menatap wajah dari Xiao Yao. Le Shaolong dapat membaca bahwa Xiao Yao tidak percaya kepada Xiao Yan. Namun kali ini mereka harus benar-benar mengandalkan Xiao Yan untuk dapat menemukan lumut segel roh. Le Shaolong pun pada akhirnya segera mulai ikut berbicara untuk membantu Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa tetua Xiao tidak perlu terlalu khawatir, seharusnya tidak akan sulit untuk menemukan apa penyakit ini, terlebih lagi Tuan Muda Xiao Yan sendiri sudah menjadi tingkat kelima alkemis kelas kaisar. Setelah semua akar penyakitnya diketahui maka akan ada harapan yang besar. Xiao Yao pun seketika benar-benar tercengang setelah mendengar Xiao Yan adalah alkemis peringkat 5 kaisar. Tidak heran kekuatan serangan spiritual Xiao Yan begitu kuat ketika dirinya berada di luar kota jiwa perak, karena ternyata Xiao Yan ini adalah seorang alkemis peringkat kelima. Xiao Yao pun akhirnya segera memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh semangat. Dirinya pun segera bertanya sebelum itu dirinya ingin tahu sudah berapa lamakah sejak Xiao Yan datang ke benua Dodi. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya telah berada di benua Dodi ini selama 3 tahun. Mendengar hal itu Xiao Yao sekali lagi tercengang dengan kemampuan Xiao Yan, karena pencapaian ini benar-benar sangat luar biasa dan bakat ini juga benar-benar luar biasa. Tampaknya pada saat ini Tuhan benar-benar mengasihani klan Xiao miliknya. Lalu masa depan cerah klan Xiao terbentang perlahan di dalam benak Xiao Yao. Mata Xiao Yao pada saat ini dipenuhi dengan kebahagiaan setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat ini hatinya yang telah tertutup selama bertahun-tahun benar-benar terbuka karena Xiao Yan. Akhirnya dengan kegembiraannya dirinya pun segera menarik Xiao Yan dan yang lainnya untuk meminum alkohol. Suasana pun seketika menjadi cair dan mereka berbincang-bincang ringan. Setelah sedikit minum-minum Xiao Yao pun pada akhirnya segera bertanya dengan perasaan cemas, bagaimanakah kabar dari keluarga Xiao? Xiao Yan pun seketika terkejut sesaat dan tidak tahu bagaimana Xiao Yan harus menjawabnya. Sekarang leluhur Xiao baru saja melepaskan beban besar yang berada di hatinya. Xiao Yan benar-benar tidak tahu apakah dirinya harus memberitahu mengenai kekacauan yang terjadi di klan Xiao di masa lalu. Xiao Yan khawatir ketika Xiao Yao mendengar hal ini maka dirinya akan lebih menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao menyadari bahkan dengan kekuatan Xiao Yan dan Xiao Yan yang bisa berkeliaran tampaknya klan Xiao pada saat ini dalam keadaan yang aman. Namun setelah melihat ekspresi Xiao Yan yang sedikit berubah dirinya pun tidak bisa menahan perasaan khawatir. Dirinya pun dengan dapat bertanya apakah ada bahaya bagi keluarga Xiao pada saat ini, misalnya hutang Indomie yang belum dibayar ke Bude Yanti.